Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sina Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kalau kita mencoba untuk diet gula dan karbohidrat olahan. Di sini karbohidrat olahan itu misalnya dengan makanan-makanan olahan ya teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi jika kita misalnya diet gula itu selama 2 minggu ataupun lebih, misalnya sampai sebulan, setahun, atau bahkan selamanya? Apakah tubuh kita akan mengalami darah rendah ataupun yang biasa disebut dengan hipoglikemi? Nah, kita akan membahasnya ya teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, jika kita melakukan diet gula selama 2 minggu, tubuh kita malah menjadi lebih sehat teman-teman. Karena apa? Kelebihan gula itu dapat menyebabkan berbagai penyakit buat tubuh kita. Misalnya aja sekarang ini banyak sekali makanan-makanan ataupun minuman yang mengandung gula yang terlalu tinggi. Misalnya saja sekarang ini banyak minuman-minuman kaleng ataupun dalam kemasan. Kemudian juga ada misalnya seperti boba, itu kan kadar gulanya terlalu tinggi ya teman-teman. Kemudian makanan-makanan siap saji itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Bahkan gula pun bisa menyebabkan seseorang menjadi depresi ataupun mempunyai gangguan kecemasan dan juga dapat menyebabkan jerawat pada wajah kita. Nah, ini saya akan memperinci manfaatnya jika kita diet gula ya teman-teman. Apa sih manfaat buat tubuh kita? Yang pertama adalah mencegah peradangan pada tubuh kita. Sehingga jika kita melakukan diet gula, maka seperti peradangan pada diabetes, kemudian pada kardiovaskular atau jantung, kemudian Alzheimer, itu ternyata bisa mengurangi peradangan pada penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko kanker. Jadi dengan diet gula ini, sel kanker tidak mendapatkan makanan. Dengan mengkonsumsi gula, jadi sel kankernya ini akan semakin menyebar kemana-mana teman-teman, karena gula ini merupakan makanan bagi sel kanker untuk berkembang biak. Kemudian yang ketiga, dengan diet gula itu bisa malahan menambah energi buat tubuh kita teman-teman. Kemudian yang keempat, kesehatan usus menjadi lebih baik. Jadi pencernaan kita itu menjadi lebih baik, karena dengan mengurangi gula selama sebulan bermanfaat bagi kesehatan pencernaan, yaitu dengan cara membantu mencapai keseimbangan bakteri usus baik. Jadi dengan mengurangi konsumsi gula itu malahan membantu pencapaian keseimbangan bakteri usus baik di pencernaan kita, sehingga kita bisa mengurangi misalnya pencernaan misalnya seperti sembelit, kemudian kembung, kemudian diare, sakit kepala, ruam di kulit, itu ternyata karena kelebihan gula. Jadi misalnya jika kita mengurangi atau diet gula, itu bisa mengurangi penyakit tersebut. Bahkan dengan diet gula pun bisa mengurangi jerawat pada wajah kita. Kemudian manfaat yang kelima jika kita diet gula, yaitu tentunya kesehatan gigi kita akan menjadi lebih baik ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih sedikit depresi dan kecemasan. Membuang gula tambahan selama sebulan ternyata bisa mengurangi depresi dan kecemasan karena ada perubahan fungsi otak, neurobiologis, perubahan emosi dan kecemasan. Jadi untuk teman-teman nih yang sering depresi ataupun mengalami gangguan kecemasan, bisa melakukan diet gula ini.
Kemudian manfaat selanjutnya adalah menurunkan resiko diabetes. Dan yang terakhir adalah kulit menjadi lebih baik. Jerawat yang disebabkan karena pola makan yang penuh dengan gula, lemak, dan produksi hewani itu dapat menyebabkan kulit bermasalah, yaitu berjerawat. Bagaimanakah cara menyeimbangkan jika kita melakukan diet gula sehingga tidak terjadi hipoglikemi atau kekurangan sel darah? Nah, tentunya teman-teman ini harus mengkombinasikan pola makan, misalnya saja karbohidrat, kemudian lemak, sayuran seimbang. Pada saat kita makan, tentunya gula darah akan menjadi meningkat. Kemudian dengan kondisi yang normal, dengan aktivitas yang kita lakukan, kadar gula darah dalam tubuh kita pelan-pelan akan menurun. Untuk orang normal, kondisi normal, tentunya jika kita melakukan diet gula, maka tubuh kita tidak akan drop. Hal ini kenapa? Karena pada saat kita makan, kadar gula kita menjadi naik, kemudian insulin yang bertugas menurunkan kadar gula akan membawa gula darah ke dalam sel, kemudian gula darah tersebut yang berlebihan ini akan disimpan di dalam liver dan otot. Sehingga pada saat kita berpuasa, misalnya aja kita makan pada malam hari, kita jam 6 atau jam 7 malam terakhir makan. Kemudian kita tidak makan lagi sampai keesokan harinya. Nah, tubuh kita menjadi tidak drop karena meskipun kita melakukan diet gula, karena kelebihan kadar gula itu akan disimpan di hati dan otot. Nah, pada saat kita berpuasa, penyimpanan dari kadar gula yang berlebih itu akan keluar sehingga tubuh kita tidak menjadi drop karena ada penyimpanan di hati dan otot tersebut. Cadangan kelebihan gula yang tadi yang disimpan di hati dan di otot tersebut akan dikeluarkan menuju gula darah sehingga tubuh kita tidak akan drop. Untuk menentukan kadar gula yang normal, yaitu kadar gula yang normal antara 70 sampai 99 mg per dl atau bahkan bisa sampai 100. Tetapi jika lebih dari 100 mg per dl itu sudah dinamakan pradiabetes. Kadar gula rendah atau yang biasa disebut dengan hipoglikemi biasanya di bawah 70 mg per dl. Kemudian kadar gula yang tinggi di atas 125 mg per dl. Jadi teman-teman bisa mencoba melakukan diet gula ini, kemudian setelah melakukan diet gula ini, teman-teman bisa tes menggunakan alat gula, dan nanti teman-teman bisa tentukan kadar gula teman-teman setelah diet gula ini di kadar berapa. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya edukasikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih.